Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren adalah tempat belajar yang berbeda dari tempat belajar yang lainnya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin bapak dan ibu tidak ketahui dari rumah. Nah, pada permasalahan kali ini, kita akan membahas tentang 5 masalah santri baru yang baru saja masuk ke dalam dunia pesantren. Yang pertama, masalah kangen. Nah, ini adalah masalah yang paling sering kami jumpai di sini. Faktor utamanya karena pertama biasanya belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan belum bisa jauh dari orang tuanya. Nah, karena itu Bapak Ibu tolong jangan khawatir. Di sini mereka hanya butuh adaptasi sejenak. Dan bahkan ada yang saking betahnya di pondok sampai pas waktu liburan tiba mereka nggak mau pulang ke rumah. Bukan karena mereka lupa sama orang tua atau nggak mau pulang, tapi karena gimana ya, nyaman aja gitu tinggal di pondok, ngajinya lebih fokus, tidak terlalu sering keluar-keluar main atau yang lainnya, malah lebih bagus kan. Nah, pesan dari kami, apabila nanti terbesit rasa rindu kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian di rumah, nah tolong doakan saja mereka atau kirimi mereka Al-Fatihah dan jangan terlalu khawatirkan keadaan mereka di sini. Mereka mengaji, menuntut ilmu untuk meraih masa depan yang lebih gemilang. Nah, untuk itu kami tegaskan sekali lagi, Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir dengan keadaan putra-putri Bapak Ibu di sini. Mereka baik-baik saja. Mereka belajar, berdoa, sholat jamaah. Pokoknya mereka melakukan kegiatan religius di sini dan aman dari hal-hal yang berbau maksiat. Yang kedua, masalah kehilangan. Nah, bukan berarti di pesantren ini banyak maling atau pencuri atau yang semacamnya. Tidak. Nah, faktor utamanya adalah keteledoran putra-putri Bapak Ibu sendiri. Biasanya, permasalahan kehilangan ini terjadi pada pakaian. Nah, pertama, pakaian mereka tidak diberi nama. Hal ini bisa menyebabkan potensi kehilangan lebih besar. Yang kedua, masalah pada saat penjemuran pakaian. Mungkin mereka menjemur terlalu jauh atau terlalu banyak sehingga ada yang jatuh. Nah, setelah itu mereka lupa atau tidak peduli sama sekali dengan pakaiannya. Nah, itulah tadi 2 faktor yang menyebabkan pakaian anak Bapak Ibu hilang. Yang ketiga, gudigen. Meski banyak penyakit-penyakit kulit lainnya seperti cacar, panu, kurap, dan sebagainya, tapi yang paling sering dijumpai adalah gudigen. Nah, hal ini terjadi bukan karena lingkungan pesantren yang kumuh, kotor, tidak steril atau yang lainnya. Tidak, itu salah. Hal ini terjadi karena putra-putri Bapak Ibu sendiri yang mungkin tidak bisa menjaga kebersihan diri. Untuk menangani permasalahan kesehatan santri, kami di sini menyediakan pos kesehatan pesantren, yang dimana mereka bekerja sama dengan dokter-dokter lokal dan juga lembaga kesehatan sekitar Wonosobo, seperti puskesmas dan rumah sakit. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkhawatirkan kesehatan santri di sini. Insya Allah, kesehatan putra-putri Bapak Ibu akan kami jaga semaksimal mungkin. Yang keempat, masalah fasilitas. Banyak sekali yang menanyakan tentang fasilitasnya pesantren ini itu gimana. Untuk memenuhi kebutuhan harian para santri, fasilitas di pesantren ini bisa dibilang cukup memadai. Di sini kami punya ruang kelas, tempat tidur, musola, perpustakaan, WC, dan masih banyak lagi yang jumlahnya tentu sudah sangat mencukupi bagi para santri. Nah, bicara soal fasilitas, pasti banyak pertanyaan dari Bapak Ibu tentang bagaimana anak saya makan, bagaimana anak saya tidur. Sekarang kami jawab. Yang pertama, masalah makan. Nah, jadwal makan sudah kami atur 2 kali sehari. Yang pertama jam 10 pagi, yang kedua jam 5 sore. Nah, untuk lauknya, kami menyediakan lauk spesial pada hari Senin. Setiap hari Senin, jika lauknya bukan ikan, maka telur. Jika tidak, berarti ayam. Jam tidur pertama kami sediakan mulai dari setelah zuhur hingga asar. Dan jam tidur yang kedua kami mulai dari jam 12 malam hingga subuh nanti. Nah, dengan waktu tidur yang sebanyak itu, kami kira sudah mencukupi kebutuhan para santri. Dengan kalkulasi 7 jam waktu tidur dan sisanya untuk kegiatan dan sedikit istirahat. Yang kelima, aturan yang berbeda. Terutama masalah penjengukan. Nah, kalau dulu penjengukan dilakukan setiap hari Jumat, namun sekarang untuk sementara penjengukan belum boleh dilakukan pada hari apapun.
Menyakitkan memang, tapi hal ini kami lakukan tentunya demi menjaga kebaikan kita bersama dan menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan nantinya. Nah, itu tadi 5 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui dari rumah. Kami harap semoga tidak ada lagi rasa khawatir terhadap putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang kurang atau perlu dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.